Tertutup, tertutup terhadap penjumlahan. Coba kamu baca lagi bagan saya yang sebelah sini. Lapangan. Coba kamu lihat. Baca bagan saya ini. Lapangan tuh apa lapangan? Kalau berdasarkan bagan ini. Gelanggang. Yang lapangan masih gelanggang ya, tapi gelanggang yang kayak gimana coba? Lapangan di mana gambarnya? Posisinya di mana lapangan? Di paling bawah. Paling Hmm. bawah kan? Kemarin saya udah bilang ya, lapangan itu adalah sistem matematika yang paling kuat ya. Oke, kalau kamu lihat dari bagannya, lapangan syaratnya apa aja syaratnya? Minimal kamu harus bisa baca ininya ya, bagannya artinya ya. Coba lapangan nyambung kemana aja itu? Ke gelanggang pembagian sama gelanggang komutatif. Oke, yang domain integral jangan dipakai ya, ini teorema soalnya. Harus pakai teorema. Oke, berarti artinya lapangan itu adalah gelanggang yang seperti apa? Yang ada pembagiannya dan komutatif. Gelanggang yang komutatif dan merupakan Pembagian. gelanggang pembagian Iya. ya. Oke, tadi kan komutatif sudah ya, diberikan R-nya gelanggang komutatif. Kalau gelanggang pembagian apa syaratnya? Mana syaratnya? Coba lihat di panahnya. Eh, Kamu harus bisa baca bagan itu ya. ada domainnya. Ada apanya? Bukan, jangan Oh, pakai teorema. oh berarti Kalau gelanggang gelanggang pembagian kesatuan. itu selalu merupakan kayak gimana? Gelanggang dengan kesatuan. Ini Gelanggang dengan kesatuan yang memenuhi syarat apa? Betul, dari sini. Memenuhi syarat apa itu? Iya, baca. Betul, itu yang kamu A lingkarin. kali Hmm. A inverse sama dengan inverse kali A sama dengan 1. Oke, ya. A inverse itu apa? A inverse? Nama istilahnya apa? Yang lain kalau mau bantu silahkan ya. A inverse itu apa? A inverse? Harus terhadap perkalian, Pak. Tuh. Nah, ini yang namanya angka-angka kamu siapa itu? Yang barusan jawab siapa nih? Nama akunmu angka-angka kayak begitu, kode gitu. Tapi benar tadi jawabannya. Apa tadi, Ayu? Ayu, apa tadi A inverse? A inverse itu apa? Ada perkalian. Inverse terhadap perkalian, ya. Nah, jadi setiap elemen harus punya inverse perkalian, ya. Lihat gelanggang pembagian. Unsur yang mana aja yang harus punya inverse perkalian? Coba lihat di tabel ini. Un- eh, Gelanggang pembagian mana, yuk? Gelanggang pembagian mana gelanggang pembagian? Yang mau bantu nandain mau coret juga silahkan, ya. Biar kita nggak kelamaan karena ini kuliah kita udah mau beres nih. Semester ini udah mau selesai, jadi kalian minimal harus bisa baca ya. Ayo, ayo, gimana? Mana gelanggang pembagian? Kalau yang 14. Nomor 14 ya. Oke, gelanggang pembagian itu artinya apa?
R disebut sama dengan nol, terdapat suatu A inverse elemen R sehingga A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan 1. Oke, ya. Setiap A elemen R dengan A yang tidak nol, terdapat suatu A inverse sehingga A kali A inverse. Berarti setiap elemen punya inverse perkalian. Elemen yang mana aja? Coba ulangi yang saya bilang tadi. Elemen mana aja yang punya inverse perkalian berarti? Siapa aja? Coba lihat kamu baca lagi. Yang lain kalau mau bantu silahkan. Unsur mana aja yang punya inverse perkalian? Harus tahu ya. Unsur tak nol, Pak. Tuh, ayo udah dibantu Zidan tuh. Unsur mana aja yang punya inverse perkalian? Nol. Unsur yang tidak nol ya. Makanya tadi dipilih yang A-nya nggak nol dulu kan ya. Oke, coba kita balik lagi ke pembuktian tadi. Nih, ya. Kan misalkan ambil sebarang A elemen R dengan A tidak sama dengan nol. Kita membuktikan nanti ya belakangnya seperti ini. Jadi kita harus ambil A di R dulu yang tidak nol. Kita tunjukkan bahwa dia punya inverse ya. Oke. Nah, sekarang ambil sebarang A elemen R dengan A tidak sama dengan nol. Apa pasti ada elemen yang tidak nol? Siapa? Coba. Kalau kamu baca teoremanya baik-baik, kamu pasti tahu. Jadi, isinya R itu nggak mungkin nol doang. Ada siapa lagi coba selain nol? 1. Ada satu ya, ada unsur kesatuan. Makanya pasti kita bisa ambil A, elemen A tidak sama dengan nol ya. Oke, bagus. Ayo ya, kita lanjut dulu. Ntar. Ini saya warnain biru dulu. Ntar. Ambil sebarang A elemen R. Ini sambil belajar nulis ya. Ayo sambil nunggu saya ngetik, kamu pikirkan yang kedua. Apa yang dapat Anda peroleh dari tugas latihan 494? Wah, itu harus mundur dulu tuh. Harus dicari dulu di modul saya. Kalau kalian susah nyari di modul saya, mendingan kalian Ctrl F deh atau find dulu tugas latihan 494. Yang lain boleh sambil cari juga apa yang bisa ditemukan di tugas latihan 494. Ini saya sambil sambil nunggu saya ngetik ya. Dengan A tidak sama dengan nol. Elemen seperti ini pasti ada karena paling tidak satu elemen R. Oke, gimana tugas latihan 494? Nih, tugas tar. Loh, kok nggak ada ya? Tar, nggak bisa dicari. 9 aja berarti. Tugas latihan 49 yang nomor 4. Oke. Oke, tugas 49 nomor 4. Apa yang bisa kamu baca, ayo? Yang mana, Pak? Tugas 49.4. Ini Oh, kan tugas 49 nih. Poin 4. untuk setiap A elemen R, himpunan A dari ganggang komutatif R plus R sama plus sama L, kali dengan A sama dengan RA R elemen R. Oke, namanya apa itu? Langsung saja. Im- Ideal yang mana, Pak? Yang saya warnain. Kelihatan nggak yang saya warnain? Yang Loh, kamu lihat nggak ya saya warnain yang nomor 4? Namanya apa ini himpunannya? Ayo, harus bisa baca modul saya.
Apa yang diwarnain? Ideal ini disebut sebagai yang mau mencoret dan menandai silahkan. Untuk membantu Ayu juga silahkan. Ayo, himpunan ini disebut sebagai namanya doang. Ayo. Himpunan ini disebut sebagai himpunan. Tuh, udah ditandain tuh. Ayo. Sebagai himpunan apa berarti? Gimana yuk? Nih, udah ditandain. Ini disebut sebagai ideal apa? Yang mau bantu silakan. Tuh, udah ditandain Fatur tuh. Himpunan apa itu? Himpunan ideal yang dibangun oleh A. Nah, ya, gini. Kalian kalau nggak ngerti konsep nggak apa-apa, tapi minimal harus tahu cara baca modul saya ya, minimal ya. Gitu. Ini namanya ideal yang dibangun oleh A. Ini penting sekali karena nanti, makasih ya, Fatur ya. Karena ini nanti dipakai terus di polinom ya. Jadi bentuk ideal di polinom itu selalu perkalian atau kelipatan dari sebuah polinom. Jadi bahasa kasarnya ini kan kelipatan dari A ya. Jadi kalian harus tahu bentuk ini. Nah, ini merupakan sebuah ideal. Jadi kalau kita kembali lagi ke sini, ya, dari tugas 494, ya, maka himpunan kurung A tadi ya, kurung A panah sama dengan himpunan semua R dikali A, ya. Himpunan semua di R dikali A dengan R-nya itu elemen dari R merupakan sebuah ideal di R, ya. Nah, kenapa ideal ini A nggak mungkin isinya nol doang? Kenapa yuk? Kenapa A kurung ini nggak mungkin isinya hanya nol saja? Ini dari kerjaan yang udah kamu temukan tadi. Karena ada unsur kesatuannya Nah, itu kan R-nya. satu. Itu kan R-nya doang ya. Sekarang himpunannya A. Kalau tadi kan A-nya nggak mungkin kosong doang ya. Karena apa namanya? Ada unsur kesatuan. Nah, sekarang kenapa kok bentuk R kali A ini nggak mungkin nilainya cuma nol doang? Kenapa bisa selain nol? Bukan dari yang kamu kerjakan sih, dari yang diberikan di atas. Kenapa? A sama dengan R. Loh, A sama dengan R. Mana A sama dengan R? Nggak ada. Karena A-nya, kenapa A-nya? Coba lihat di sini, dari sini. A-nya gimana A-nya? A, Yang lain A silakan. tidak Mm-mm. sama dengan nol dan satu Cukup, tidak sama dengan nol juga. Oh, cukup cukup. A tidak sama dengan nol aja. Iya, cukup A tidak sama dengan nol ya. Karena A-nya nggak nol kan. Jadi kelipatan dari A nggak mungkin dong isinya nol doang kan. Macem-macem kan. Kalau A-nya nol ya udah kelipatan nol selesai kan ya. Seperti itu. Nah, tadi katanya kan ideal di R tuh hanya himpunan yang isinya nol sendiri atau R sendiri kan. Ya. Nah, karena A-nya tidak sama dengan nol, berarti A-nya sama dengan R kan ya. Akibatnya ya. Kita punya bahwa A himpunan A panah itu A kurung panah itu tidak sama dengan nol, tidak sama dengan himpunan yang isi nol saja, ya. Ini karena A-nya itu tidak sama dengan nol, ya. Seperti itu. Akibatnya berarti mau nggak mau, kan tadi semua ideal kan bentuk R sendiri. Ya, tanah itu mau nggak mau nah R ya seperti itu. Nah, karena A itu sama dengan R, berarti setiap elemen R dapat dituliskan dalam bentuk ini kan, ya, dalam bentuk R sama dengan XA ya. Jadi seperti itu. Jadi saya tulis dulu ya, tapi sambil ikuti.
Karena A itu sama dengan R, maka setiap elemen, berarti kan masuk, setiap elemen R kan masuk di sini ya. Berarti dia bentuknya perkalian R kali A kan ya? Hmm, maka setiap elemen, kayaknya saya jangan pakai R sama dengan X kali ya, setiap elemen X aja kali ya. Setiap elemen X di R, atau tunggu, oh nggak boleh, nggak boleh. Kayaknya saya harus, hmm, tunggu bentar. Saya cek dulu ya. Ya udah saya ikuti dulu ya. Berarti setiap elemen R besar dapat dituliskan R sama dengan X kali A kan ya. Jadi kelipatan dari A kan. Untuk suatu X elemen R besar ya. Seperti itu. Nah sekarang karena satu itu elemen dari R, berarti atau nggak apa-apa deh saya balik aja deh. X itu untuk setiap elemen X berarti kita tulis X sama dengan R kali A. Seperti itu. Tapi nggak juga sih, nggak perlu dibalik juga. Oke, ayo kita lanjut lagi ya. Jadi gini, karena ideal A itu sama dengan R besar, berarti setiap R kecil elemen R besar itu bisa dituliskan kelipatan dari A kan? Jadi R sama dengan X kali A untuk suatu elemen di R kan ya, untuk suatu elemen X ya. Seperti itu. Nah, karena satu itu ada di R, ini kayaknya bukan X deh. Oh, nggak benar-benar. Berarti karena satu itu elemen R, berarti berlaku apa berarti? Gini cara ngeliatnya, ayo. Karena untuk setiap R, elemen R, itu berlaku ini kan ya. Berlaku ini. Nah, berarti karena satu itu elemen R, berarti berlaku apa, ayo? Gimana? Yang lain yang mau bantu supaya kita nggak kelamaan, silakan ya. Ini udah 20 menit soalnya, ayo. Inverse. Nah, Kayla, belakangnya betul di inverse, tapi kita nggak langsung ke inverse dulu. Coba Kayla pakai lagi nih di sini. Ingat ya, Kayla boleh bantu, siapapun boleh bantu, tapi yang jawab harus Ayu ya. Karena saya nggak ingat ya Ayu, entah belum pernah baju atau gimana, tapi saya belum jarang jarang dengar suaranya, jadi makanya saya memang tunjuk ya. Oke, coba gini Kayla. Kan untuk setiap R elemen R besar itu kan bisa tulis R kecil sama dengan X kali A kan? Berarti kalau satu elemen R besar apa akibatnya? Kalau mau saya bikin lebih gampang lagi, apa bedanya dari sini ke sini? Itu R1 kan, Pak? Nah, betul. R-nya satu, betul. Berarti jadi apa? Satu sama dengan XA. Betul, satu sama dengan X kali A kan ya? Betul, satu sama dengan X kali A. Oke, ayo, udah dibantu Kaila tadi. Gimana akibatnya berarti? Berarti yang tadi kan 1 sama dengan XA. Oke, kan R setiap elemen R bisa ditulis X kali A ya. Nah, satu kan ada di R, berarti kita juga dapat tulis dong. Maka kita dapat tulis satu sama dengan X kali A kan ya? Ya, Sehingga, maka A nah, punya inverse X. betul. A-nya punya A-nya inverse inverse X X. kan ya, betul. Sehingga X adalah inverse perkalian dari A di R ya. Seperti itu. Berarti terbukti bahwa R adalah sebuah gelanggang pembagian. Dan karena R juga komutatif ya, kalau kalian lihat di teorema itu R-nya gelanggang komutatif ya, sudah diberikan bahwa dia gelanggang komutatif, maka maka R maka terbukti bahwa R adalah sebuah lapangan ya. Jadi kalau kalian komutatif yang idealnya hanya 0 dan R,
Ya sudah, berarti dia pasti lapangan ya. Dia harus merupakan gelanggang komutatif ya, seperti itu. Oke, terima kasih Ayu. Jangan lupa bilang terima kasih juga ke teman-teman yang sudah membantu kamu ya. Oke, Suka duka dan teman-teman. sip. Ya, kita lanjut lagi ke teorema berikutnya. Jadi di ideal maksimal ini hanya ada 3 teorema, tapi lumayan kepake ya. Oke, di sini tadi ya. Oke, ini kan teorinya sudah. Sekarang kita ke konsep ideal maksimal. Misalkan R tambah kali adalah sebuah gelanggang. Ideal sejati, apa artinya ideal sejati? Ya. Oke, lihat view ya. Sama kayak subhimpunan, bukan subhimpunan kosong ataupun subhimpunan yang sama dengan himpunan sendiri ya. Oke, betul Revi ya. Nah, ideal ini disebut sebagai ideal maksimal jika tidak ada ideal selain M sendiri dan R yang memuat M ya. Jadi misalkan kalian punya himpunan besar nih R ya. Kan kalau ideal paling kecil kan yang isinya 0 doang nih ya. Ini ideal yang isinya 0 saja. Nah, sebuah ideal itu bisa dikatakan maksimal kalau tidak ada ideal lain yang bisa memuat ini. Tapi jangan salah ya, ideal maksimal tuh nggak tunggal loh. Ideal maksimal bisa banyak loh. Bisa jadi ada ideal maksimal bentuknya kayak gini juga ya. Ini terlihat beririsan tetapi beda ya, tidak saling memuat. Dan tidak ada yang bisa memuat. Kecuali kalau idealnya, misalkan yang warna biru, jangan biru lagi. Yang hijau idealnya segini ukurannya. Dan ada ideal lain yang warna oranye misalnya yang memuat ini. Nah, berarti ideal yang hijau itu bukan ideal maksimal berarti ya. Kalau yang ideal oranye itu nggak tahu ya bisa maksimal bisa tidak ya. Tapi kalau ada ideal lain yang memuat ya, itu nanti jadi bukan ideal maksimal juga. Seperti itu ya. Kalau bahasa matematikanya, ideal maksimal itu jika I adalah ideal, eh, maaf, ideal maksimal M ya. M itu dikatakan maksimal jika kalau ada yang di mana I-nya itu memuat M, maka akibatnya I-nya harus sama dengan M atau I-nya sama dengan R. Nah, ini definisinya harus dibaca baik-baik ya. Karena di segala pembuktian kalian harus menggunakan ini ya. Termasuk di polinom juga. Oke? Oke. Sekarang kita coba lanjut ke contoh saja ya. Supaya kalian lebih paham. Berdasarkan tugas latihan 491, kita telah mengenal bahwa n kali z adalah ideal di z untuk setiap bilangan asli n. Sekarang, periksa manakah di antara 2z sampai 11 kali z yang merupakan ideal maksimal di z. Yang mau mencoba, siapa yang mau mencoba? Saya tunjuk ya. Samuel Yudisa. Silahkan. Yudisa. Ada suaranya Yudisa? Ya, Pak. Oke. Yudisa, silahkan kerjakan tugas latihan 415 ya. Yang duanya itu kalau kamu bisa nomor satu pasti gampang. Tapi kita kerjakan dari yang nomor satu dulu. Ya. Oke. Yudisa, kita tahu bahwa bilangan kelipatan N atau kelipatan berapapun itu adalah ideal ya di Z. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, di sini kita punya himpunan bilangan kelipatan 2 sampai bilangan kelipatan 11. Ini semuanya ideal di Z ya. Nah, sekarang coba kamu cek mana yang maksimal dan mana yang tidak maksimal. Menurut kamu gimana caranya? Buat tentuin maksimalnya. Kurang kedengeran, maaf. Buat nentuin maksimalnya. Untuk menentukan maksimal, kamu cukup pastikan bahwa tidak ada ideal lain yang bisa memuat ini. Nah, mungkin kan memeriksa maksimal kan susah ya. Sekarang, menurut kamu yang tidak maksimal siapa yang tidak maksimal?
Yang lain dipersilakan untuk mikir dan mencoba juga ya. Kira-kira ideal yang tidak maksimal di mana? Kan dia tidak maksimal kalau dimuat oleh ideal yang lain kan? Kalau setiap bilangan kelipatan ini juga pasti kelipatan itu kan? Coba siapa yang nggak maksimal? 4, Yang mana, Samuel? Ya bisa yang 4, 4Z. 4Z bukan maksudmu? iya 4Z. Oke, 4Z itu menurutmu maksimal atau tidak? Nggak pernah ada kelipatan 2. Nah, bagus ya. 4Z bukan ideal maksimal karena masuk di 2Z kan? Iya. Ya? Oke, betul. Sip. 4Z itu bukan ideal Duh, salah tab, sorry. Ntar. 4Z itu bukan ideal maksimal, ya. Nih, 4Z bukan ideal maksimal di Z, ya. Karena termuat di 2Z kan? Karena 2Z itu adalah, kebalik. 4Z itu subset dari 2Z yang juga ideal ya. Gitu. Oke, 4Z bukan ideal maksimal. Siapa lagi yang bukan maksimal kira-kira? 6, 6Z. Oke, lengkap yang lengkap bacanya jangan 6 doang ya. 6 apa? ya 6Z. 6Z ya. Oke. 6Z maksimal atau bukan? Dan ideal maksimal di Z karena 6Z subset dengan 3Z. Oleh ya. Kamu pakai 2Z mau pakai 3Z boleh ya. Tapi betul saya setuju. Ya. 6Z itu bukan ideal maksimal karena 6Z termuat di 3Z kan yang merupakan ideal juga Iya, kan ya. Gitu. Siapa lagi yang nggak maksimal kira-kira? 8. 8Z. Oke, 8Z tidak maksimal kenapa? Ideal maksimal di Z karena 8Z subset dari 2Z. Oke, boleh. Mau subset 4Z, mau subset 2Z, silahkan ya. Pokoknya kalau ada yang memuat dan tidak ideal full, udah selesai. Berarti nggak maksimal ya. Oke, siapa lagi yang tidak maksimal? 9. Berapa? 9. 9 ya. Maaf, 9Z. suaramu agak putus kurang jelas, jadi saya agak bingung. 9Z juga bukan ideal maksimal di Z ya. Kenapa 9Z nggak maksimal? Kan karena 9Z itu subset dari 3Z. Oke, ya. Ini yang lain nangkep ya. Semua bilangan kelipatan 4 kan kelipatan 2. Semua kelipatan 6 kan bilangan kelipatan 3. Semua bilangan kelipatan 8 itu kelipatan 2. Semua bilangan kelipatan 9 itu kelipatan 3 kan? Jadi nggak maksimal ya. Oke, Yudisa, ada lagi yang maksimal nggak? Yang bukan 10. Yang bukan. 10Z. Berapa? Iya, 10. 10Z. Karena 10Z termuat di mana? Termuat di 5Z. Iya, tuh. Nah, kamu bagus nih milihnya 2, 3, sama 5 ya, kelihatan ya. Sekarang ada lagi nggak yang tidak maksimal? Ada. Kamu merasa nggak ada lagi yang maksimal ya? Oke, coba kita periksa dulu. Siapa yang belum kita periksa nih? Coba. Yang belum diperiksa itu ada 7. Berapa aja idealnya? Idealnya itu ada 2, 3, 2Z, Mhm, 3Z, 5Z, mhm. Z, sama 11Z. Oke. Tersisa ideal-ideal 2Z, 3Z, 5Z, 7Z, dan 11Z kan? Yudisa, apa yang spesial ini? Yang dari yang tersisa ini? Bilangan prima. Nah, bagus ya. Karena, maaf. Karena 2, 3, 5, 7, dan 11 semuanya prima, maka berarti kesimpulannya gimana? Karena 2, 3, 11 semuanya prima, maka Mhm.
Maka apa akibatnya berarti? Idealnya gimana berarti? Ideal maksimal. Iya, betul. Sebenarnya harus dibuktikan pakai sifat, tapi untuk sekarang cukup kalian tahu ya. Maka ideal-ideal 2Z, 3Z, 5Z, 7Z, dan 11Z itu Adalah semuanya adalah ideal ideal. maksimal ya. Oke, bagus ya Yudhisna ya. Jadi idealnya maksimal. Nah, saya tulis ya lebih umum, ideal Z, ideal P kali Z itu adalah ideal maksimal di Z jika dan hanya jika apa berarti? Apa syaratnya supaya PZ itu ideal maksimal? Kalau kamu bingung dengan P, saya ganti N. Ideal N kali Z itu ideal maksimal kalau apa berarti? N-nya bilangan prima. Oke, bagus Kayla. Gimana Yudisa? Jika apa? Jika n adalah bilangan prima. Oke, jika N-nya prima ya. Oke, terima kasih Yudisa ya ya. Oke. Nah, yang kedua, sekarang akan ganti logikanya, tapi idenya masih sama. Bisa, carilah semua ideal yang maksimal di Z15, Z18, dan Z20. Kira-kira idenya gimana? Itu Nah, pakai saya ajak cara mikirnya gini. Yudisa, isinya Z15 siapa aja sih isinya Z15? Himpunan Z15 itu isinya apa aja berarti? 1 sampai 4. 1 sampai 14. 14. Yakin cuma 1 sampai 14? Kamu nggak lupa sesuatu? 0. Nah, dan bentuknya kelas ya. Jadi Ya, kelas 0, 0 sampai kelas kelas 1, kelas 2 sampai kelas 14. Nah, kalau kamu bingung mencari ideal di sini, kamu kayak mikirnya kayak bilangan kelipatan aja. Kira-kira ya. Tadi yang ideal maksimal di Z itu yang kayak gimana idealnya maksimal? yang bilangan prima. Yang apa? Bilangan prima. Apanya yang prima? Eh, kelas E. Apanya yang prima? Kelas E. Apanya yang prima itu? N-nya yang prima. N-nya. N itu adalah kelipatannya ya. Jadi ideal yang maksimal adalah ideal kelipatan bilangan-bilangan prima kan ya. Nah, sekarang kamu bisa nggak pakai logika yang sama karena ini mirip sekali. Kalau di Z aja ideal maksimalnya adalah kelipatan bilangan prima, berarti kalau di Z15 berarti siapa ideal maksimalnya berarti? Ideal maksimalnya itu kelas 2. Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Jawabnya pakai himpunan ya, jangan cuma kelas 2 ya. Kan harus subhimpunan dari dengan kelas 2 berarti yang lain kalau mau membantu silahkan. Mungkin namun tapi agak benar. Kamu mau bilang ada kaitannya sama kelas 2. Tapi lebih tepatnya gimana? Gimana lebih tepatnya? Kelas yang gimana maksud kamu kalau kelas 2? Yang lain silakan kalau mau bantu, mau coba mikir siapa ideal di Z15. Cara mikirnya kayak nomor 1. Siapa sih ideal maksimalnya berarti? Yang mau mencoba? 3 sama 5 doang berarti, Pak.
Oke, Kayla udah nyebut ide yang bagus nih. 3 sama 5. Tapi 3 sama 5 apanya, Kayla? Eh, ideal maksimalnya. Nah, iya, Oh, ada kaitan sama 3 sama 5. Tapi apanya? maksudnya Pak, gue sih jadi Kamu ngomong 3 sama 5 dari mana, Kayla? itu saya nyarinya kayak waktu nyari kalau waktu nyari viewer itu kan dia ada hubungannya sama relatif prima. Terus itu Mhm. dicari gitu Pak dari kan kalau 15 itu kan faktornya 3 sama 5. Terus saya Oke, jadi itu Pak, 3 sama 5 dari situ dapetnya. iya betul. Caranya emang kayak gitu. Jawabannya emang ada 3 sama 5-nya. Tapi apanya 3 sama 5 coba? Gini, Kayla. Kita kan lagi mencari ideal. Ideal tuh bentuknya apa tadi ideal? Himpunan, Pak. Himpunan, lebih tepatnya subhimpunan kan ya Fatur ya? Nah, Iya, Pak. subhimpunannya udah dikasih clue sama Kayla betul. Ada kaitannya sama 3 sama 5. Tapi gimana lebih tepatnya bentuknya? Coba lihat, persis banget kayak di sini. Di sini kan 2Z, 3Z, sama 5Z kan? Himpunan 2Z, himpunan 3Z, sama himpunan 5Z tuh himpunan apa sih? Yudisa bisa sambil jawab juga ya. 2Z, 3Z, sama 5Z tuh Oh, himpunan saya apa baru sih? nemu. Berarti ideal maksimalnya tuh selain yang 3 sama 5 tadi. Kelipatan 3 Oh, sama 5 tadi. Oke, kurang tepat, Kayla. Bukan, Bukan. Bu. Tadi himpunan bilangan prima. Bukan. Eh, Kok jadi himpunan bilangan prima? Ini, Yudisa. 2Z, 3Z, sama 5Z itu 2Z sendiri himpunan apa sih 2Z? kelipatan 2. Oke, kelipatan 2. Kalau 3Z? Kelipatan 3. Kelipatan 3. 5Z? 5Z apa 5Z? Kelipatan 5. Kelipatan 5 kan? Nah, kalau ini ideal di Z, berarti kalian manfaatkan untuk konsep yang mirip banget untuk himpunan ini. Dari kelas 0 sampai kelas 14. Tadi, Kayla idenya udah bener. Cuma dia salah. Dia bilang selain 3 sama 5. Bukan yang relatif prima. Bukan. Justru bukan yang relatif prima malah. Kebalikannya justru. Ya. Kan tadi Kayla bilang selain yang kelipatan 3 sama kelipatan 5. Justru kebalik. Ya. Jadi contoh idealnya gimana tadi? Coba pakai idenya Kayla tadi udah bener. 3 sama 5 tadi bener. Yang Tiga z gimana lima berarti? belas Pak. Sama 5Z 15. Iya betul Nurfaliza. 3Z 15 sama 5Z 15 kan? Itu artinya apa ya 3Z 15 itu? Ini kan maksud kamu Nurfaliza? Ini bukan maksudnya. Iya Pak, betul. Apa artinya 3Z 15? Isinya apa aja berarti? Berarti kelipatan 3, apa modulo 15 ya, yang sisa baca. Iya betul. Berarti isinya kelas siapa aja? Berarti isinya? Isinya 3Z 15. Iya 0, 3, 6, 9, 12. betul. Kelas 0, kelas 3, kelas 6, kelas 9, kelas 12 ya. Oke, kalau kelas 5Z 15 isinya apa nanti berarti? Kelas 0, kelas 5. Lanjutkan, Yudisa, betul-betul. Kelas 0, kelas 5. Kelas 0, kelas 5, kelas 10. Iya, kelas 0, kelas 5, dan hanya kelas 10 ya. Oke, terima kasih Nurfaliza dan Yudisa juga ya. Oke, jadi ini idenya, ini semuanya pada saling membangun ide masing-masing, tapi akhirnya benar ya. Oke, Yudisa 15 belum dilengkapin, tadi sudah dibaca sama Nurfaliza. Kelas 0, kelas 3, kelas Oke, 6, kelas sekarang coba kalian pikirkan. Kira-kira kalau semua kelas 0 sampai kelas 12 disaling dijumlahkan, hasilnya jadi kelas 0, 3, 6, 9, 12 nggak kira-kira? Tertutup nggak penjumlahannya? Kalau kalian jumlahkan kelas-kelas di 0, 3, 6, sampai 12, ini terserah. Mau 12 tambah 9 kek, kelas 6 tambah kelas 9. Hasilnya tertutup nggak? Tertutup. Tertutup, Pak.
Tertutup kan, hasilnya balik lagi kan. Palingan kalau kelas 12 tambah 9, itu kan jadi kelas 21 ya. Kelas 21 sama dengan kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 ya, karena 21 dibagi 15 kan 6 ya kan sisanya kan? Ya, oke. Ya, nah 5Z itu, 5Z 15 itu isinya 0, 5 sama 10 ya. Jadi ideal ideal maksimal maksimal di Z15 adalah ini ya, 3Z 15 dan 5Z 15 ya, yaitu himpunan 10. Oke, Yudisa, pakai logika yang sama. Kalau di Z18 apa berarti idealnya? Kalau Z18 kan berarti sampai 17 ya ini ya. Kalau ideal-ideal di maksimal di Z18 siapa saja, Yudisa? Berapa? sama Kan kalau di 15 kan 3 sama 5 ya. Nah, kalau di 18 siapa aja kalau di 18? Pakai logika yang sama. Tadi kan kalian mikirnya kan 3 kali 5, 15. Benar ya, makanya jadi kelas 3 kali kelipatan 3 sama kelipatan 5 kan? Di Z apa aja ideal maksimalnya? Gimana Yudisa? 3 sama 6. 3 sama 3Z 3Z 18 sama 6Z 18. 6Z ya. Oke, kita coba ya satu-satu ya. 3Z 18. Isinya apa 3Z 18? Itu 3Z 18 itu 0, 3, 6, 0, 3, 6. 9, 12, Mhm, 15. 15. Terus tadi kamu bilang 6Z ya? Iya. Coba kalau 6Z 18 isinya apa? 18 itu 0, Mhm, 6, ya? 12. 0, 6 sama 12. Oke. Ini maksimal nggak? Ada nggak yang memuat 6Z 18? Ada nggak yang memuat 12 nih? Yang memuat 0, 6, 12? Ayo, 2Z 2Z nggak usah jauh-jauh. Betul sih, Fatur ya. 2Z 18 masuk. Tapi nggak usah jauh-jauh. Lihat ini. Ini kan masuk. Ya nggak Yudisa? 6Z 18 termuat di 3Z 18. Iya. Betul ya, Revi ya. 6Z 18 kan termuat di 3Z 18. Berarti ini tidak maksimal ya berarti ya. Oke. Nggak bisa ya. Oke. 6Z 18 bukan ideal maksimal. Ya. 6Z 18 termuat di 3Z 18 kan ya. Seperti itu. Berarti yang maksimal yang 3 ya berarti ya. Yang 6 tidak maksimal. Tapi ada lagi ideal yang maksimal selain 3Z 18. Siapa aja Yudisa? Saya kasih petunjuk. Kalau kalian bingung, coba faktorisasi 18 tuh berapa kali berapa aja sih? Yudisa, 18 itu berapa kali berapa kali berapa? Yudisa masih ada di sana? Yudisa, 18 itu berapa kali berapa kali berapa? 2 kali 9, 2 kali Berapa 3, kali berapa? 2 kali 9, 2 kali 9 kan? Lebih tepatnya 2 kali 3 kali 3 kan? Ya. Nah, 2 kali 3 kali 3. Sekarang kalau kalian lihat struktur kayak begini, berarti ideal maksimal lainnya selain 3Z 18 berapa tadi? Kebetulan tadi Fatur udah nyebutin tadi idealnya tadi. 2Z Bener. 18, Berapa? 2Z 18. 2Z 18 ya. Oke.
dan 2Z18 yang merupakan kelipatan-kelipatan dari ini ya. Kelipatan-kelipatan dari kelipatan 2 ya. Pokoknya kelas-kelas di Z18 yang genap ya. Di sini saya nggak akan tulis semua, jadi titik-titik saja. 0, 2, 4 sampai kelas berapa Yudisa? Sampai kelas 16. 16 ya. Oke, terakhir. Ayo, kamu harus bisa sendiri nih. Sekarang kalau Z20. Ayo. Z20 isinya sampai kelas berapa berarti? Z20 itu sampai kelas 19. Kelas 19. Berarti ideal maksimal di Z20 berapa aja berarti? 2Z20 2Z20, oke. 2Z20 berarti isinya siapa aja? 2 kelas 2 kelas 0 kelas 2 kelas 4 Sampai kelas? 18 Sampai kelas 18. Itu 2Z ya. Selain 2Z siapa lagi kira-kira? 5Z 5Z20 ya. Kalau 5Z20 isinya apa aja? 0 kelas 0 kelas 5 kelas 10 kelas 15. Bagus. Kelas 0, kelas 5, kelas 10, dan kelas 15 ya. Iya. Gitu. Oke. Ya. Kelas 0, kelas 5, kelas 10, dan kelas 15. Jadi begitu ya caranya mencari ideal maksimal ya. Sebenarnya nyari ideal maksimal tuh susah sekali. Makanya saya kasih contoh yang gampang ya, di bilangan bulat aja, yang triknya pakai teori bilangan kan. Makanya kalian harus bisa ya, harus tahu minimal ya. Karena kalau udah masuk ke teorema, teoremanya pasti udah susah banget. Seperti itu ya. Tapi ya udah, ini udah beres nih ya. Z apa ideal-ideal maksimal di bilangan bulat sebagai contoh ya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Udah setengah waktu nih lewat. Oke, kelihatannya tidak ada yang mau bertanya ya. Kalau begitu kita lanjutkan ke teorema berikutnya. Di sini kita punya dua teorema nih. Nah, sebenarnya ada penerapan teorema yang sulit ya. Nanti saya bantu aja, tapi kalian harus ngerti cara mikirnya ya. Coba bentar, ini saya lagi benerin dulu. Bentar ya, ini nggak mau ditutup jendelanya, maaf. Oke, jadi ada teorema 417 ya. Misalkan R tambah kali itu adalah sebuah gelanggang komutatif dengan unsur kesatuan. Dan M itu adalah sebuah ideal maksimal di R. Kalian disuruh membuktikan bahwa R per M adalah sebuah lapangan. Nah, yang mau mencoba siapa? Silahkan. Nah, ini sekarang saya tidak, ini termasuk yang susah ya sebenarnya ya. Tapi tetap bagus buat latihan sih. Silahkan. Ini ada daftar petunjuknya di sini ya. Gimana coba caranya? Oke, tuh ya, udah saya tutup. Gimana coba kira-kira caranya? Katanya buktinya ada di halaman 149 ya. Nih ya, yang ini nih teorema 442 ya. Oke, kalau di buku 442. Sekarang kita akan membuktikan teorema. Oh, oke. Di sini saya ada salah tulis ya. Ini harusnya 417 ya. Oke, pembuktian teorema 417. Sekarang pertanyaan saya, menurut teorema 411 berlaku, kalau ada yang bisa buka bukti teorema, buka teorema 411 silahkan ya. Hmm, coba ya. Saya lihat teorema 411 di sini berarti. Eh, di sini maaf. Teorema 411. Tuh, silakan satu orang baca. Menurut teorema 411 berlaku apa berarti? Saya tunjuk satu orang lagi ya. Oke. Nurholiza, silakan coba. Menurut teorema 411 apa berarti katanya? Berarti kan bacain teoremanya apa gimana Pak? Apa Boleh, langsung? silakan. Kalau kamu bisa baca dengan bahasa yang lebih sederhana, lebih bagus lagi. Berarti langsung pakai R per M Pak. Kan kalau di Kamu teorema kan langsung masih pakai R per RPM. I.
Oh, boleh, boleh. Bagus, bagus. Pakai R per M ya. Betul. Silahkan. Berarti F itu oke. Berarti F itu merupakan fungsi yang memetakan gelanggang R ke R per M dengan kernel F-nya itu berarti M, yaitu Mhm. pemetaan dengan aturan berarti FA sama dengan A plus M. Oke, bagus ya. Nah, jadi kamu kan langsung bilang F-nya ya. Bilang F-nya nanti bahasanya terdapat sebuah epimorfisme. Jadi kita kalau pakai teorema selalu mulai dari premis dan kesimpulannya ya. Dari maka nih. Kan maka apa kan? Jadi nanti kamu harus pakai dari sini ya. Saya lupa, kamu panggilanmu siapa? Nurkholiza, jangan bilang Liza bukan lagi. Liza ya? Iya, Pak. Oh iya, Liza. Oke. Liza ya, jadi terdapat sebuah epimorfisme F dari R, M dengan, nah tapi bagus ya, ini kamu udah ngerti cara pakai teorema nih. Dengan kernel dari F itu sama dengan M ya, dengan aturan, yaitu pemetaan dengan aturan FA, sorry, FA sama dengan A tambah M untuk setiap A elemen R ya. Oke, bagus. Nah, di sini jangan khawatir, saya akan bantu karena saya tahu penggunaan teoremanya tidak mudah. Tapi minimal kalian harus bisa baca ya. Oke, coba kita lihat. Nah, sekarang karena R itu memiliki unsur kesatuan, maka, oke, ini kita baca buku aja. Liza, karena R-nya itu punya unsur kesatuan, nah ini. Karena R-nya punya unsur kesatuan, apa akibatnya kalau kamu baca di bukunya? Berarti 1 plus M itu merupakan anggota dari si R juga, Pak. Apa? R per, Bukan R doang ya. R R per per M-nya M. atau Oh R ya, aksennya oh, ya. iya ya, Pak. Dan 1 plus M itu apa berarti? Maksudnya, Pak? 1 plus M disebut sebagai, Oh, disebut berarti sebagai ini. Kan M A plus M anggota dari M. Mm-mm. Oh, berarti dia kernelnya bukan? Loh bukan. 1 plus M, Kernelnya M ya? 1 plus M disebut sebagai, masih di kalimat yang sama tuh. Sebagai elemen yang kayak gimana berarti? Aduh, maaf, Pak, saya belum nangkep. Di kalimat ini. Coba lihat Liza. Kan satunya kan elemen gelanggang ya, karena dia unsur kesatu, apa, gelanggang dengan unsur kesatuan. Berarti 1 plus M itu apa? Berarti Berarti 1 plus M itu adalah as, coba pahami bahasa Inggrisnya. bisa dapat hal plus. 1 plus M, Oh, S its unit elemen yang ini, Pak. oke. Unit elemen itu apa unit elemen? Oh, elemen dengan kesatuan. Unsur Oh kesatuannya iya, unsur justru. kesatuan. Astagfirullah. Kan gampang gitu kan. Oh Kalau iya, satu iya, unsur Pak. kesatuan di R, ya udah 1 plus M itu unsur kesatuan di R per M kan ya. Begitu. Nah, karena R memiliki unsur kesatuan, saya tulis 1 tambah R, ya, R besar, R besar, maka 1 ditambah M elemen dari R per M adalah unsur kesatuan di R per M, ya. Gitu. Ini saya nulisnya kebanyakan tapi biar at least kalian paham. Oke, Liza, betul ya. Nah, sekarang diberikan bahwa M itu adalah ideal maksimal. Nah, di sini kita harus pakai teorema korespondensi ya. Nah, saya mau ngecek kemampuan kalian memahami teorema korespondensi karena memang agak sulit dipahami. Tapi dicoba dulu ya. Oke, Liza, apa yang kamu pahami terkait apa? Terkait teorema korespondensi. Nih, teorema korespondensi itu kayak begini. Apa yang kamu bisa pahami dari teorema korespondensi?
Kalau kamu tidak bisa memahami apa aja sih yang ada di sana? Kalau mau lebih gampang, saya akan gambar, tapi kamu coba pahami. Apa yang kamu tahu? Berarti ada 4 sifat ini, Pak. Oke, ada 4 sifat itu. Nah, sebelum ke sifatnya, objeknya ada apa aja sih objeknya? Jadi kan pertama, si fungsinya itu epimorfisme dari gelanggang R ke gelanggang S. Terus Oke, punya kernel F. Ntar kita gambar dulu ya. Jadi ini ceritanya ada gelanggang R ya kan ya, R tambah kali ya. Oke, R tambah kali. Lalu ada S tambah kali juga kan? Karena kalau nggak digambar kayaknya kalian bakalan kurang paham ya. Saya juga kemarin butuh penggambaran untuk memahami juga. Terus tadi ada pemetaan Eliza ya? Iya, Pak. Dari R ke Ada S. bukan epimorfisme ya. Ini, maaf ya saya main singkatan-singkatan, mudah-mudahan kalian bisa pahami ya. Ini ada epimorfisme F. Ya. Terus ada apa lagi tadi? Kernel ya? Iya. Oke, jadi saya gambarkan misalkan ini kernel F ya. Misalkan ini kernel F. Nah, sekarang kamu tahu cara paling gampang ngomong ini seperti apa? Ini kan kamu udah sebutin semua nih elemennya. Sebenarnya ada objek-objek tapi rumit, jadi nggak akan saya gambarkan. Nah, gimana coba? Apa yang bisa kamu pahami dari teorema ini? Setahu kamu aja, sebisa kamu. Emang susah sih. Yang kamu ketahui apa? Bentar, Pak. S aksen itu berarti apa ya, Pak? Kan ada S aksen di sini. Coba cari S aksen kalau di teks ini apa S aksen? Coba tuh baca. S aksen adalah apa? Subgelanggang. Oke, itu subgelanggang. Subgelanggang dari siapa? Dari S. Oke. Jadi S itu adalah subgelanggang kan? Nggak peduli siapa kan ya? Seperti itu. Jadi ibaratnya di sini saya punya subgelanggang nih. Ini namanya S aksen ya. Nggak usah pakai simbol ya. Nah, terus ada apa lagi? Ada R aksen. Ada R aksen kan? Nah, R aksen tuh himpunan apa? Himpunan semua elemen dari R yang dipetakan ke subgelanggang S, berarti ke S aksen oleh si pemetaan F. Oke, oke, bagus. Kamu udah tahu berarti ya. Oke, betul. Ini ada R aksen ya. Himpunan semua elemen yang dipetakan ke S. Nah, kenapa saya gambarnya masuk di kernel? Karena menurut teoremanya, ini pasti R aksen tuh pasti memuat kernel ya. Tuh, kernel F itu pasti termuat di R aksen. Kesimpulannya ada yang bisa kamu pahami apa kira-kira? Kamu nyebut objeknya udah benar semua. Bisa kamu pahami maksudnya apa ini? Berarti maksud teoremanya? Setahu Ah, kamu aja. berarti kalau dari gambar, kan kernel F itu subset dari R aksen. Terus R Mhm, aksen itu letaknya ada di gelanggang R. Berarti mhm. si kernel F sama si R aksen ini dipetakan oleh fungsi F ke si S-nya itu ke gelanggang S, di mana gelanggang S itu memuat subgelanggang S aksen. Gitu, Pak. Nah, kurang tepat ya. Ya udah nggak apa-apa saya bantu ya. Jadi bahasa gampangnya adalah ada sebuah korespondensi satu-satu antara semua ideal di R yang memuat kernel dan semua ideal di S ya. Contohnya seperti ini. Nah, sekarang Liza, coba kamu lihat. Kernel F dipetakan ke siapa kira-kira kernel F? Kernel F dipetakan Hmm, ke S berarti, Pak. Kalau kamu ingat definisi kernel, kernel itu semua elemen yang dipetakan ke siapa? Ke identitas. Eh, kok hasilnya identitas maksudnya? Betul-betul. Petanya namanya bukan identitas. Lebih tepatnya kalau dibilangkan namanya apa?
Pak. Kalau di grup kan dipetakan ke identitas. Iya. Kalau di gelanggang dipetakan ke Oh, yang bisa bantu identitas silakan. penjumlahan Betul, namanya apa identitas penjumlahan? namanya. Iya. Unsur apa namanya? Unsur nol, Unsur. Pak. Ya, tuh udah benar udah dibantu. Unsur apa? Wah, nggak kedengeran, Zidannya kecil. Unsur nol, Lisa. Oh iya, unsur nol. Unsur nol. Itu maknanya banyak ya Zidan kecil ya. Ya udah, tapi benar. Unsur nol ya. Jadi nanti kan kalau kernel F itu akan dipetakan ke unsur nol kan ya? Oke. Nah, nanti kan katanya R aksen per kernel F itu kan isomorf dengan S. Berarti nanti dia berini dong. Apa namanya? Terasosiasi dengan S kan? Jadi R aksen itu nanti akan terasosiasi dengan S aksen. Dan lebih tepatnya R aksen berarti dipetakan ke S aksen kan ya? Ya, gitu. Kalau R sendiri dipetakan ke siapa coba? R besar. R besar. Dipetakan berarti ke S. Ini ada Iya. misalnya. Tahu kenapa dipetakannya ke S semuanya? Kok bisa semuanya jadi peta? Nah, masih ingat gak keterangannya? Kok bisa R-nya dipetakan ke S semuanya gitu? Epi. Kok semuanya bisa jadi peta? Karena F itu apa? F itu homomorfisme. Homomorfisme yang kayak gimana? Kan bukan homomorfisme doang, epimorfisme. Oh iya. Homomorfisme yang Oh, yang pada. yang pada, ya. Berarti semua R dipetakan ke S kan? Iya, betul. Iya, Pak. Nah, oke ini semuanya perhatikan ya, karena ada istilah penting di sini. Bahasa gampangnya, kalau kalian punya 5 ideal yang memuat kernel, berarti nanti si S itu juga punya 5 ideal gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan korespondensi. Nah, di sini kan minimal idealnya kan ada 2 ya. Kernel sendiri kan ideal. R sendiri ideal kan? Nah, ini kalau cuma ada 2 ideal, berarti di sini idealnya juga cuma 2 berarti. Cuma si kosong sama si S sendiri kan ya. Seperti itu. Nah, di sini kita pakai konsep ideal maksimal ya. Gitu. Itu bahasa gampangnya teorema korespondensi ya. Jadi setiap ideal di satu himpunan yang memuat kernel itu bisa dikaitkan dengan setiap ideal yang di S ya. Jadi kalau idealnya ada 10, di sana juga ada 10 idealnya. Kalau idealnya cuma 2, idealnya juga cuma ada 2 di sana ya. Gitu. Nah, diberikan bahwa M itu adalah ideal maksimal. Ya. Kata tadi M itu siapa M? M itu ideal maksimal di R. Ya. Diberikan bahwa M itu adalah ideal maksimal. Nah, pertanyaannya, ideal apa saja yang memuat kernel F di R? Liza, kalau kamu lihat gambar saya, itu yang memuat kernel F kan warna ungu. Yang memuat siapa aja yang memuat? Yang memuat kernel F domainnya, Pak. Nah, Hah? cuma kamu harus hati-hati. Enggak ini, kernel F yang mana kernel F kalau digambar? Yang sebelah kiri. Yang lingkaran ungu kan? Yang Iya, memuat lingkaran ungu apa aja? si R aksen sama R. R aksen sama R kan? Nah, cuma saya lupa bilang, R aksen tuh kan belum tentu ada kan? Iya. R aksen tuh belum tentu ada karena bisa sama dengan kernel, bisa sama dengan R merah itu kan ya? Oh Seperti iya. itu. Jadi kalau ini kotak hijau nggak ada, berarti kotakan hijau di kanan juga nggak ada kan ya? Kalau kotak hijau di kanan nggak ada, apa yang terjadi? Berarti di sini idealnya cuma 0 sama S kan? Iya. Kalau idealnya cuma ideal trivial, akibatnya dia jadi lapangan kan? Menurut Lapangan. Temara tadi kan? Iya, Pak. Gitu ya cara membuktikan dia sebuah lapangan ya. Oke? Kan di sini kita membuktikan R per M itu adalah sebuah lapangan ya. Begitu. Nah, tapi di sini M itu sama dengan apa tadi? Kalau kamu lihat di keterangan, Kenapa, Pak? M sama dengan apa? M sama dengan apa? M ideal maksimal. Oke, M ideal maksimal, tapi M-nya kebetulan di sini berdasarkan pemetaan sama dengan apa? Coba baca baik-baik di sini. M sama dengan apa kebetulan? Kernel F. Nah, kebetulan banget sama dengan kernel F kan ya. Nah, berarti
yang memuat kernel, berarti ideal yang memuat kernel F. Nah, kernel F itu kan M. Tapi M-nya ideal maksimal kan? Jadi gini bahasanya, saya ketik dulu ya. Karena kernel dari F itu sama dengan M, maka kernel F adalah ideal maksimal. Betul, Liza? Betul, Pak. Oke. Jadi kan M besar kan ideal maksimal. Tapi M-nya sama dengan kernel F. Ya? M-nya sama dengan kernel F tadi. Ya? Ya udah. Berarti kesimpulannya kernel F itu ideal maksimal di R kan ya? Iya. Sehingga ideal yang memuat kernel F adalah siapa? Kan M kernel F kan sama, maksimal. ya, Berarti siapa saja? M sama R, Pak. Betul. R sama M. M-nya siapa? M-nya tadi kernel F. Ideal Iya, berarti maksimal. kernel F sendiri kan? Iya, Jadi hanya kernel F dan R sendiri kan? Nah, berarti kalau saya perjelas di gambar, ini saya hapus kotak hijaunya nggak ada, saya hapus nih. Ya udah, sekarang kamu lihat di kanan. Berarti ideal di ini kan S-nya saya salah ya. Ini R per M maksudnya ya. Berarti ideal di sebelah kanan siapa aja berarti? 0 sama R per M. Oke. 0 sama R per M sendiri kan? Iya, Iya. Nah gitu ya. Jadi maaf ya ini penjelasan memang rumit. Tapi kalau kalian bisa memahami itu aja udah bagus ya sebenarnya ya. Oke, jadi ideal yang memuat kernel F itu cuma kernel F dan R sendiri kan ya? Akibatnya, menurut teorema korespondensi, ideal-ideal di R per M, ideal-ideal di R per M hanyalah, berarti himpunan yang 0 sama R per M sendiri kan ya? 0 dan R per M sendiri. Akibatnya apa? Berarti akibatnya? berarti gelanggangnya kan komutatif, terus juga punya satuan yang cuma punya ideal trivial. Berarti dia Mhm. lapangan berdasarkan teorema sebelumnya tadi. Oke, bagus. Nah, ini kebetulan yang saya buktikan kemarin ya. Kan katanya kalau R-nya punya kesatuan, berarti R per M juga punya kesatuan kan? Kalau R-nya komutatif, berarti R per M-nya juga komutatif kan, Liza ya? Iya, Pak. Ditambah lagi teorema yang tadi, kalau idealnya cuma nol dan dirinya sendiri, jadi lapangan kan? Iya, Nah, berarti kita gunakan banyak teorema nih ya. Berarti akibatnya, menurut teorema, berarti 416 ya sebelumnya tadi ya? iya, Pak. 16. Menurut teorema 416, nah, sama satu lagi. Empat, empat berapa ya? Kemarin tuh ada teorema yang kalau nggak salah yang buktiin Zidane atau siapa, tapi akhirnya kita salah karena nggak terbukti ya. Yang kalau komutatif berarti teorema ini ya teorema 410 ya. Masih ingat teorema ini? Iya, Pak. Kemarin ada 4 14. poin kan? Ya, Kalau komutatif, kesatuan-kesatuan, terus daerah integral sama gelanggang pembagian ya. ya, Yang darah integral sama darah gelanggang pembagian harus saya hapus karena salah ternyata ya. Yang benar hanya bisa komutatif sama unsur kesatuan ya. Nah, jadi saya bantu buat lengkapi ya. Jadi gini caranya. Sebagai karena R adalah sebuah gelanggang komutatif dengan unsur kesatuan. Langsung aja deh. Karena R adalah gelanggang komutatif dengan unsur kesatuan, maka R per M juga, ini menurut teorema 410 ya, maka menurut teorema 410, R per M juga gelanggang dengan unsur kesatuan. Dan bukan dan. Sebagai akibatnya, ini yang sebagai akibat dari pekerjaan Liza tadi ya, yang udah dia selesaikan. Menurut teorema 416, ya sudah,
R per M adalah sebuah lapangan berarti kan ya. Terbukti terbukti bahwa R per M adalah lapangan ya. Gitu ya. Bisa dipahami Liza? Bisa, Pak. Oke ya. Kasih, Pak. Sama nggak apa-apa jujur aja kalau bingung. Karena saya tahu ini teoremanya emang nggak gampang kok. Tapi bisa dipahami lumayan. Bisa, Pak. Cuman agak muter-muter aja sih. Agak Betul pusing. sih. Muter-muter terus tadi kayaknya kamu memahami teorema korespondensi susah ya. Kamu bisa nggak memahami teorema korespondensi sendiri tadi? Em, Sedikit sih, Pak, karena banyak ini kan. Apa sih notasi-notasi, Pak? Agak Oke. lupa-lupa. Nggak apa-apa. Yang pusing banget ya notasinya ya, karena kusut macam-macam kan ya. Sama kok, saya juga kesulitan ya. Jadi kalau kalian kesulitan, saya juga nggak nuntut kalian langsung ngerti. Tapi saya cuma minta kalian kalau saya udah kasih petunjuk harus bisa ngikutin ya. Tapi ngerti ya setelah saya gambar tadi ya maksudnya seperti apa ya, kayak gitu. Paham, paham, Soalnya Pak. paham ya? Oke. Soalnya sama, saya juga pertama belajar ini juga bingung kok. Aduh, repot banget. Ternyata setelah digambarkan itu gitu ternyata maksudnya ya. Jadi saya cari dulu bahasa gampang yang kalian bisa pahami. Nah, untung bagus ya. Pada bisa paham ya, Liza bisa pahami ya. Oke, Liza. Cukup. Terima kasih banyak ya. Sip. Berarti kamu sudah berhasil membuktikan teorema yang sulit ini nih. Lumayan. Oke. Berikutnya. Berikutnya adalah teorema converse-nya. Dan caranya sama persis dengan caranya Liza, ya. Jadi kalau pada memperhatikan caranya Liza mengerjakan tadi, kalian pasti bisa yang satunya lagi. Ayo nih, bisa nggak? Kalau ini bisa, udah kita masuk ke materi terakhir nih ya, ke gelanggang polinom nih. Oke. Nah, teorema 418 itu converse-nya. Jadi kalau R per M-nya itu lapangan, maka M-nya itu ideal maksimal ya. Diberikan bahwa R-nya itu gelanggang komutatif dengan unsur kesatuan. Siapa yang mau mencoba membuktikan? Yang tidak bisa akan saya bikin bisa, asal kalian bisa memahami cara membacanya. Silakan nih, yang udah maju boleh maju lagi, asal lancar. Yang mau mencoba teorema 418, tadi kan ada beberapa yang sudah aktif mencoba menjawab dan lumayan ya, membantu dan benar juga ya clue-nya ya. Boleh nih mencoba nih. Eh, barangkali yang penelitiannya metopennya aljabar mau mencoba barangkali yang metode penelitiannya topiknya aljabar silahkan. Teorema 418. Eh, itu berarti harus dibuktiin kanan kiri atau gimana, Pak? Oh enggak, kan kanannya kan udah sama Liza tadi beres. Kamu kirinya aja. Kan tadi membuktikan kalau M-nya maksimal, berarti R per M lapangan kan? Sekarang per lapangan, ideal mahal. Coba. Di sini saya tidak memberikan banyak clue, sisanya tinggal teorema ini lagi. Ya, teorema korespondensi lagi. Ya, oke Fikri, kita mulai dari buktinya dulu ya. Karena R per M adalah sebuah lapangan, maka Ya, trivial tadi. oke, hanya ideal trivial saja kan? Jadi karena R per M adalah sebuah lapangan, maka menurut menurut teorema 47, Bapak Fikri ya, ini buat latihan metopen kamu ya dan buat skripsi juga ya, latihan ya. Oke Fikri, menurut teorema 47 gimana tadi? Huruf aja nih. Enggak, ya, teorem. Nih. Oke, coba dibaca lagi teoremanya.
Maka si Jangan langsung maka. Diberikan apa? jika Jika per apa? M gitu Pak. Ini nih, teorema 47 Hmm, sendiri. Jika R plus kali adalah sebuah lapangan gitu Pak. Ya? Maka ideal di R hanya ideal trivial saja. Oke. Kalau R itu lapangan, berarti idealnya hanya ideal trivial saja kan? Sekarang lengkapi kalimat ini. Karena R per M adalah sebuah lapangan, maka menurut teorema 47, R per M ya, R per M ini gimana? hanya ideal trivial. Ideal di R per M hanya Ideal trivial ideal saja. trivial saja ya. Dia hanya memiliki ideal trivial, tidak ada ideal yang lain. Bentar ya, saya crop dulu nih. Nah, oke, ideal trivial saja. Nah, yang kedua, gunakan teorema korespondensi untuk membuktikan bahwa tidak ada ideal selain M dan R yang dapat memuat M. Jadi ini buktinya sangat mirip sekali dengan cara kerjanya Liza ya. Jadi yang buat lihat yang udah ngeliat kerjanya Liza pasti bisa nih ya. Oke, hanya menggunakan arah yang berbeda. Fikri, sebagai bantuan tuh saya tunjukkan gambar lagi. Kan katanya kan ideal di R per M hanya ideal trivial saja kan? Kelihatan gak nih gambarnya? Iya Pak. Ntar mungkin kepotong kali ya karena saya terlalu ke bawah. Nih, ini gambarnya kan kayak begini ya. Nah ini supaya kalian nggak bingung, ini saya ganti sorry. Ini saya ganti R per M aja kali ya, supaya sesuai konteks soal. Lah, salah warna. R per M ya. Pikir ini R per M. Berarti itu R per M berarti yang di kotak ini ya. Eh, iya R per M aksen berarti. Oke. Nah sekarang, Fikri, katanya kan ideal di R per M itu kan hanya ideal trivial saja. Ideal trivialnya apa aja berarti? 0 sama elemen itu sendiri. Sama apa sendiri berarti? Bukan Sama elemen. R, sama, sama R per M. Nggak cuma R. Iya, kamu ikutin aja aturannya. Jadi itu saya nulisnya salah Iya, ya, bukan himpunan nol 0 doang, Pak. harusnya himpunan nol saja dan R per M sendiri. R per M sendiri kan. Nah, di sini di diagram ini saya kan bikinnya ideal semua kan ya. Itu kan kotak-kotaknya sih ideal semua kan. Nol doang kan juga ideal. R per M aksal juga ideal kan ya. Nah, sekarang katanya idealnya cuma nol sama R per M sendiri. Berarti kotak Iya hijau ini Pak. nggak ada kan? Kalau kotak hijau ini nggak ada, apa yang terjadi berarti? Eh, Ideal di oh, Kalau kamu bingung dengan bahasa ideal, kamu pakai bahasa gambar aja. Ini kalau kotak hijau saya hapus, apa yang terjadi? jadi isi yang di R per M itu M sama R-nya. Itu kan tadi. Kan tadi kan katanya idealnya kan hanya nol sama R per M sendiri kan? Mm. Kebalik. Jadi karena idealnya hanya nol sama R per M, berarti kotak hijau ini tidak ada kan, dihapus kan? Iya Pak. Coba, kalau gambar ini, kalau kotak hijau di kanan saya hapus, apa yang terjadi? Itu gambarnya jadi aneh kan? Jadi kayak ada yang nggak nyambung kan? Iya Pak. Biar gambarnya nggak aneh, nggak nyambung, ya udah saya hapus aja kan? Berarti apa aja yang hilang dong berarti? Apa yang hilang berarti? Coba kamu lihat lagi. Kotak R per M ini nyambung sama siapa? Bung sama Ini bukan di kotak di kiri loh, ini di kotak kanan loh. Gambar. Ini saya hapus. Ini kira-kira kalau hilang yang mana lagi juga yang hilang kira-kira? yang garis birunya gitu Pak. Oke, garis birunya hilang. Terus siapa lagi yang hilang? Sama yang eh, kotak hijaunya berarti Apanya yang hilang? Tadi garis biru nyambung sama siapa?
Berarti semua sambungannya Semua, hilang semua berarti. iya sambungannya hilang semua, Pak. Berarti ini hilang sama siapa lagi yang hilang? Yang hitam yang ungu, Pak, yang Yang lain silahkan kalau mau bantu. Kalau nggak segera bantu, takutnya kuliah kita molor nih. Silakan. Siapa lagi yang hilang? Yang hilang R R aksen. Tuh, udah dibantu Revi, Fikri. Siapa yang hilang? iya, Pak, R aksennya, Pak. R aksen berarti tandanya mana berarti kalau di gambar ini? Yang sebelah kiri. Yang mana? Sebelah kiri yang deskripsikan dalam warna dan bentuk. Kotak hijau, Pak. Yang kotak hijau ini hilang semua kan? Tuh, gambarnya jadi gini doang kan? Ya, berarti akibatnya, jadi harusnya kalau udah dibantu pakai visual harus lebih mudah pahamnya ya. Akibatnya, menurut teorema korespondensi, berarti akibatnya menurut teorema korespondensi, ideal di, nah ini kan kita ngomongin ideal, berarti ideal di R yang memuat kernel F hanyalah siapa berarti? Hah? Oh iya, sebelumnya ini kan kita ujuk-ujuk ngomong kayak gini ya. Nah, saya lupa ngomong sesuatu dulu. Kita harus tetap tulis ini ya. Menurut teorema ini harus dituliskan lagi. Ya. Nah, jadi saya tulis kayak gini dulu. Menurut teorema 411 kan ada pemetaan ini ya, yang F ini. Nah, sekarang, karena R per M lapangan, berarti idealnya cuma dua kan di sebelah kanan kan, cuma 0 sama R per M sendiri. Akibatnya, menurut teorema korespondensi, ideal di R yang memuat kernel F berarti siapa aja berarti? Coba kamu lihat di sebelah kiri. Yang bentuk-bentuk yang memuat isi ini siapa aja yang ada kernel F-nya? Di Hmm? Siapa? R per M-nya Lah R per M kan ini di sebelah kanan. Coba kamu lihat gambar di sebelah kiri. Siapa yang memuat ini? si R. R ini kan, ini memuat kan? Iya, Pak. Berarti R itu ideal yang memuat si kernel F. Kernel F-nya. Siapa lagi selain R? Sebuah lingkaran tuh memuat dirinya sendiri nggak sih? Iya, Berarti selain R yang memuat kernel F siapa berarti? si lingkaran ini. Ya lingkaran ungunya siapa itu? Ya siapa itu? Kernelnya. Ya udah kernel sendiri kan? Berarti Iya, yang Pak. memuat kernel F itu R dan kernel F sendiri kan? Kan kernel memuat Kernel F. kernel kan? Ya, Iya, Pak. itu. Dan hanyalah R dan kernel F Sendiri. sendiri ya. Seperti itu. Nah, sekarang apa tadi yang disuruh dibuktikan? Disuruh buktikan bahwa M adalah ideal maksimal kan ya? Ya udah, akibatnya apa coba? Gini Fikri. Kan katanya kan ideal yang memuat kernel F itu hanya kernel F dirinya sendiri dan R kan ya? Berarti kernel F itu apa berarti? Kernel F itu berarti Ideal yang hanya ideal bisa dimuat dirinya sendiri sama himpunan semuanya namanya ideal apa? trivial. Loh, bukan. Kalau trivial tuh semua atau nol kan? Ideal yang hanya dapat dimuat oleh dirinya sendiri dan R. Ideal apa namanya? Tadi perhatiin nggak? Namanya apa? Nah, Topik pembelajaran kita hari ini apa? Ideal maksimal, Pak. Nah, minimal title-nya harus tahu ya gitu. Jadi gini, kalian kalau kesulitan nyari ide pembuktian, saya yang bantuin. Tapi minimal harus bisa baca dan memperhatikan apa yang sudah dijelaskan ya. Karena kalau memperhatikan itu pasti tahu kok ya. Jadi akibatnya kernel F. Nah, kernel F kan tadi sama dengan siapa kalau kamu lihat di keterangan ini? Sama dengan M. Sama dengan M kan? Berarti kernel F sama dengan M adalah Ideal maksimal. ideal maksimal di mana berarti? Di R per M. Oh, Atau itu kernel coba lihat gambar. Kernel di mana di kernel? R, Pak. Di R ya, jangan dicampur-campur ya. Pokoknya perhatikan informasi dan gambar yang ada ya. Gitu. Jadi kernel F adalah ideal maksimal di R. Yang mau dibuktikan apa kalau di teorema ini?
Kalau dia itu ideal maksimal si M. Siapa? Si M kan. Kita mau membuktikan maka M adalah ideal maksimal kan. Udah selesai dong berarti kan. M itu ada ideal maksimal di R. Selesai dong berarti udah selesai buktinya kan. Iya, Pak. Iya. Jadi gitu ya. Ini sebenarnya nggak terlalu susah loh. Ini nggak terlalu susah loh sebenarnya loh ya. Tapi kalau kaliannya tidak bisa membaca dan memanfaatkan modul saya dengan baik, ini bakalan jadi susah banget ya. Dan ini jadi pengaruh antara siapa yang kemarin ujiannya anjlok dan siapa yang ujiannya bisa ya. Kayak gitu. Makanya minimal kalau kalian nggak bisa banget aljabs ya udah. Untuk soal pembuktian atau soal yang nyari idenya bolehlah kalian skip ngerjain contoh-contoh soal ya. Minimal coba dari itu ya dari kalau di modul ya kan kalau tugas latihan kan harusnya nggak terlalu sulit ya oke nah tapi kalau tugas membaca kan susutin buku ya. Ya udah, kalian lewatin tugas bacanya sih masih kelihatan baca tapi kan kalau soal-soal latihan yang saya bikin sendiri ini kan nggak terlalu susah harusnya kan karena saya udah pilih biar levelnya cocok sama kalian buat pemula kan ya gitu jadi gitu ya cara belajarnya ya. Oke. Kalau begitu berarti subbab ini udah beres nih berarti ya. Berarti kita udah masuk nih sekarang ke subbab paling terakhir ini ya. Kita udah masuk ke gelanggang polinomial ya. Saya bilang bos level kan ya. Nah, udah. Ini materi paling terakhirnya. Nah, karena saya tahu teorema di sini banyak yang sulit sekali, saya akan banyakkan ke perhitungan. Tapi mau nggak mau kan kita belajar aljabar, berarti harus ada pembuktian dalam polinom dong, ya. Saya sudah pilih-pilih supaya teorema yang dibuktikan yang mudah saja dan yang murni konsep polinom ya. Karena kalau enggak itu nanti banyak teorema dari teori bilangan. Yang dari teori bilangan saya nggak mau membuktikan lagi. Saya anggap kalian udah lulus mate ya. Oke. Oke. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Ini Pak, saya paling nggak mau nanya Oke, soal kalau ini. tidak ya Kan kita tuh sebelum belajar ideal maksimal itu ada yang kayak buktiin homomorfisme itu emang Bapak belum sengaja buktiin apa gimana ya Pak? membuktikan homomorfisme apa? Yang pertama, yang Oh, empat teorema ini. isomorfisme. Iya kok homo sih saya bilang isomo harusnya. Yang Oke, yang itu teorema 4.12. mm, Oh, sorry. oh, itu. Heeh. Betul, Kaila. Memang tidak sengaja saya buktikan karena buktinya setengah mati dan satu teorema buktinya bisa 30 sampai 40 bahkan sejam juga ada ya. Ini kan Iya, sengaja itu maksud saya. sengaja tidak saya buktikan karena saya anggap sudah dibuktikan kemarin pas di grup ya kan ya. Iya. Kaila sadar nggak bahwa ini teoremanya sangat mirip dengan isomorfisme grup? Iya, saya Masih ingat? makanya kalau misalnya buktiin saya Hmm. kayak saya pas grup saya agak nggak nyambung Pak. Pas buktiin well defined itu saya bener bingung banget. Makanya saya kira oh dibahas lagi gitu. Hmm. Tapi ternyata enggak. Oh, oke oke. Ya nggak apa-apa, nggak apa. Makanya emang mirip ya. Kemarin, Kayla masih ingat nggak? Saya di kelas caranya saya bagi layarnya jadi dua, terus saya tunjuk kalian, saya suruh kalian bandingkan kan ya? Seingat nggak? Oh iya, ingat. Nah, itu. Jadi di sini saya memang tidak menuntut kalian membuktikan. Saya hanya nuntut kalian cocokkan dan ini tuh mirip ya. Nah, kenapa teorema ini penting? Karena teoremanya berlaku di banyak sistem ya. Dia bisa berlaku di ruang vektor, tinggal kalian ganti R sama S dengan V sama W. Nanti F-nya kalian tinggal ganti dengan pemetaan linear, transformasi linear, ya. Terus udah jalan, ya. Tapi kernel dan sisanya masih sama. Jadi teorema isomorfisme yang 3 biji plus korespondensi ini berlaku di banyak sistem, ya. Bisa berlaku di gelanggang, bisa di grup, bisa di ruang vektor, bisa di modul, ya. Bisa dipahami, Kayla? Oh iya ya. Sip. Jadi gitu ya. Memang tidak saya tuntut untuk membuktikan, tapi saya tuntut kalian paham bahwa ini tuh kepakai di mana-mana gitu ya. Cocok ya sama sistem-sistem yang lain begitu. Oke, kita lanjut ya ke ideal maaf ke gelanggang polinomial ya. Bagian paling terakhir. Sebelumnya saya tanya polinomial, boleh cerita dulu di mana? Karena kita perlu flashback nih biar kalian nyambung. Pernah belajar polinomial nggak dan di mana? Pernah, Pak.
Di mana? Di SMA, Pak. Kalau nggak salah. Betul. Ini sebenarnya materi matematika SMA kan ya? Oke, ini adalah materi matematika SMA dan mirip ya. Biasanya kan pakai angka ya, misalkan berapa x kuadrat kayak gini kan bentuk polinom biasanya kan. Nah, di sini tantangannya koefisien polinomnya adalah elemen gelanggang. Kadang-kadang ini bilangan real, kadang-kadang ini ada Z2, Z3, Z5 ya, kayak begitu. Oke, jadi misalkan F itu sebuah lapangan. Sebuah polinom dalam X yang artinya variabelnya X atas lapangan F yang berarti koefisiennya itu adalah elemen lapangan, contohnya adalah bisa bilangan real, bisa bilangan rasional, bisa ZP ya untuk P-nya prima. Polinom itu fungsi dalam bentuk Px sama dengan an kali x pangkat n tambah an min 1 x pangkat n min 1 sampai tambah a1x tambah a0. Dengan AN sampai A0, angka-angka depan itu semuanya disebut sebagai koefisien dari PX ya. Dan AN-nya tidak boleh 0 ya. Lah kalau A-nya 0 nih turun dong derajatnya dong. Nggak ada N kan ya. Palingan N-1 atau lebih kecil ya. Nah, koefisien tan 0 di depan ini disebut sebagai koefisien utama atau koefisien pemuka ya. Kayak kereta ya. Kereta kan gerbang depannya lokomotifnya berarti ya. Itu pemukanya. Nah, polinom yang koefisien utamanya adalah 1 itu disebut polinom monik ya. Monik berasal dari kata mono ya, 1. Oke. Adapun n yang merupakan bilangan bulat tak negatif ya. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, 0 juga masih boleh. Itu disebut derajat dari Px ya. Ditulisnya deg Px. Ya. Derajat dari polinom yang konstan yang tidak nol itu derajatnya 0. Tapi kalau derajat polinom 0 yaitu Px sama dengan 0 disepakati bahwa derajatnya adalah negatif tak hingga ya. Supaya perhitungan-perhitungan itu bisa masuk akal ya. Nah, adapun dua polinom itu sama apabila memenuhi sifat ini ya. Setiap koefisien itu sama dan derajatnya juga harus sama ya. Nah, ini mungkin saya harus lengkapi ya. Jadi meskipun modul saya udah jadi, ini masih bisa direvisi lagi ya, karena pasti ada ketidaksempurnaan ya. Seperti itu. Nah, teorema ini juga menjelaskan struktur himpunan polinom yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Jadi polinom itu bisa kalian jumlahkan dan kalikan dengan aturan seperti ini ya. Kalau penjumlahan itu gampang, koefisien di derajat yang sama tinggal kalian jumlahkan ya. Tapi kalau perkalian luar biasa rumit itu kalian harus nguli ya. Meskipun ada rumus sigmanya dan tidak mudah ya. Seperti itu. Nah, ini menurut teorema ini nanti dia akan membentuk sebuah gelanggang komutatif dengan unsur kesatuan. Dan lebih lanjut dia akan merupakan sebuah domain Euclid ya. Seperti itu. Nah, cuma di sini kan saya ngasih rumusnya kan selalu sama pangkat ya. Lah Pak, kalau polinomnya beda derajat gimana? Beda derajat. Ya udah nanti tambah kalinya nyesuaikan saja. Tinggal koefisiennya 0 aja. Seperti itu ya. Contohnya misalkan kalian punya x kuadrat plus x plus 1. Kalian suruh kalikan dengan x plus 2. Ini kan beda derajat, Pak. Emang rumusnya nggak bisa. Ya udah, berarti ini sama aja kayak 0x kuadrat tambah x tambah 2. Kan? Tinggal dikalikan saja ya. Seperti itu. Jadi kalian kalau mendefinisikan rumus, cukup anggap polinomnya derajatnya sama ya. Karena yang nggak sama derajatnya bisa disamakan juga. Seperti itu. Ya. Oke. Supaya kalian nggak ngeblank dan lupa banget, mungkin meskipun sudah 11.40, alangkah baiknya saya tes dengan soal ya. Oke, silahkan. Kita ngitung-ngitung dasar aja nih. Yang nomor 1. Pada gelanggang polinomial Rx, tentukan nilai dari 2x kuadrat tambah 3x dikurang 4 ditambah 3x kuadrat kurang 5x tambah 3. Siapapun boleh menjawab. Silahkan. Ayo, ini harus bisa ya. Polinom dasar ya. Ini kalau dijumlahkan jadi berapa berarti? Jadinya 5x kuadrat min 2x min 1. Itu 2x kuadratnya ditambah 3x kuadrat. Terus 3x-nya ditambah min 5x.
terus min 4 ditambah plus 3. Oke, bagus. Terima kasih Kayla. Ini betul. 5x kuadrat kurang 2x kurang 1. Yang B, hati-hati beda derajat. Yang B gimana yang B? Yang lain kalau Udah, nggak apa-apa Kayla, oh, lanjutin aja. X Kalau pangkat kamu 3, mau juga nggak apa-apa. 9 plus 9x kuadrat, 13x plus 2. Oke. Nggak apa-apa ya. Berarti kalau kalian terus yang jawab, nanti saya catatnya yang paling aktif hari ini Kayla berarti ya. Nanti saya akan pertimbangkan nih. Ya. Nggak apa-apa. Bagus-bagus. Nggak apa-apa. Kalau mau lanjut silahkan. Tapi kalau ada yang lain yang mau menjawab juga silahkan ya. Biar nggak Kayla doang nih yang bisa ya. Oke. Yang C. Perkalian nih. Siap-siap. X kuadrat plus 2x dikurang 1 dikali 2x tambah 1. Berarti dia kayak kali silang SMP. Iya SMP aja kan ya, Pak? Betul, Oh, betul kayak SMP SMA kali silang. Nah, tapi berarti saya ada saran. Kaila tahu kan perkalian sifatnya distributif kan? iya. Nah, kalau kalian mau pakai cara SMP kali pelangi silahkan, tapi nanti kusut ya karena banyak banget sukunya. Nah, jadi saya mau sarankan cara yang gampang ya. Oke, aduh, bentar. Kaila ya, tar. Nih, x kuadrat plus 2x plus 1 dikali 2x tambah 1 kan ya? Oke, x kuadrat plus 2x plus 1 dikali 2x tambah 1. Nih, Kayla kalau mau pakai cara yang kali-kali silang silahkan, tapi saya sarankan cara yang lebih gampang. Lebih baik ini x kuadrat tambah 2x kurang 1 dikali 2x ditambah dengan ini. Boleh nggak kayak begini? Boleh pakai distributif berarti ya. Betul. Nah, sekarang distributifnya kerjakan satu persatu. Jadi apa? Berarti yang ini 2x pangkat 3, 2x Mhm. pangkat 3 tambah 4x kuadrat min 2x Mhm. ditambah ditambah x kuadrat plus 2x min 1. Oke, betul. Sekarang kumpulkan suku yang sama Kayla. Jadi apa Oh, ini? kumpulin dulu. Berarti kalau yang sama itu 2x pangkat 3 terus tambah Mhm. 2x pangkat 4x tiganya kuadrat biarin. tambah x kuadrat Jadi apa 5x berarti? kuadrat eh, terus Mhm. x itunya habis yang x-nya itu habis yang makan satunya. Terus habis itu Mhm. dikurang 1. Tuh. Gimana Kayla? Lebih gampang? Iya Pak, lebih gampang. Lebih, lebih enak pakai distributif gitu ya daripada kita kali-kali silang-silang kayak gitu ya. Oke. Sip. Ini saya kopas dulu soalnya. Waduh, gede bener ya udah nggak apa-apa. Oke, ini 1C. Nah, 1D. Satu lagi. Sama. Gimana coba yang 1D? 2x kuadrat kurang x kurang 1 dikali dengan x kuadrat plus 3x tambah 2. Jadi apa hasilnya? Berarti kalau ini si 2x kuadrat min x min 1 itu dikali x kuadrat dulu Mhm. tambah itunya lagi si 2x kuadrat itu Mhm. jadi kali berapa ini ya 3x terus Mhm. ditambah 2x kuadrat ini lagi dikali 2. Oke, mantap. Sip. Betul. Nah, sekarang kali satu-satu kan. Dan nggak cuma itu ya, ini lebih rapi kan ya. Ketimbang ini 9 suku, kamu sambung-sambung sana kemari bingung kan? Oke. Silakan Kayla, jabarkan semuanya. Berarti ini 2x pangkat 4 min Mhm. x pangkat 3 min x kuadrat Mhm. ditambah 6x pangkat 3 Mhm. min 3x pangkat 2 min 3x Mhm. ditambah Bagus. 4x kuadrat min 2x. Oke. Terakhir buat hari ini, ayo kita kumpulkan suku yang sejenis. Berarti 2x pangkat 4 di min 4x. Sorry. Min
plus plus 5x pangkat 3. Bagus. eh eh, berapa? Habis X squared-nya habis. Oke, betul. Min 1, min 3 eh sama plus 4 habis kan? Iya, X squared Bagus. habis. Terus min 5x, Mhm. min 2. Iya, cakep. Mantap ya. Sip. Oke, mantap. Terima kasih banyak ya, Kayla ya. Oke, semuanya. Kalau begitu gitu ya, kurang lebih ya. Jadi pelajaran polinom ini nanti tidak jauh dari yang sudah kalian pelajari ya. Jadi harus bisa, cuma beda elemen saja ya. Seperti itu. Oke. Kalau begitu hari ini pembelajarannya kita cukupkan sampai sini. Silakan on cam dulu untuk dokumentasi. Dan jangan lama-lama, ini kan sudah azan nih. Dan yang merasa belum lancar menjawab pertanyaan, nanti belajar lagi cara membaca ya. Cara membaca informasi dan segala macam ya. Karena itu yang mempengaruhi kalian bisa menguasai ujian atau enggak ya. Oke, sip. Saya ambil apa adanya. Oke, full. Oke, semuanya siap-siap. 1, 2, 3. Oke, ya. Nah, saya penasaran nih, apakah di layar kedua masih ada? Sebentar ya, saya save dulu ya. Wait, salah. Bentar, saya crop dulu. Bentar, bentar. Wait, saya crop dulu. Mhm. Sekarang coba kita lihat layar kedua ya. Layar kedua, masih ada. Oke, ya. Saya ambil lagi 1, 2, 3. Oke, ya. Sip. Oke. Kalau begitu, saya rasa berarti dokumentasinya sudah cukup. Terima kasih banyak atas kehadiran dan keaktifannya semua. Semoga kalian bisa memahami lebih baik lagi dan lebih siap-siap lagi buat ujian ya, karena waktunya sudah makin mepet. Ingat ya, saya masih mengidentifikasi ada yang masih kesulitan membaca modul saya, jadi mohon berlatih membaca dengan baik ya. Karena kalau nggak ada yang bisa nyelamatin kalian lagi nanti di ujian ya, gitu. Ya udah, sekian aja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Pak. Ya, Terima kasih, terima Bapak. kasih semuanya.